Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, kita akan membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Jadi, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menjelaskan kepada kalian bahwa di satu ruangan ini terdapat dua tingkatan kelas, yaitu yang sebelah kanan ada kelas 4 dan yang sebelah kiri ada kelas 5. Dan untuk penjelasan materinya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Untuk tujuan pembelajaran di kelas 4, siswa harus mampu menyebutkan alat transportasi masa lalu dan masa kini. Sedangkan untuk kelas 5, siswa dapat mendeskripsikan proses daur air. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo, kita harus berdiri untuk menyanyikan lagu tersebut. Yang rapi ya barisnya ya, jangan sampai ada yang tengok kanan dan kiri. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih untuk lagu nasionalnya. Jadi, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya sebelum pembahasan materinya. Jadi untuk kelas 4 Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, dan untuk kelas 5 juga terbagi menjadi 4 kelompok. Baiklah, tolong kalian amati dan cermati gambar yang Ibu kasih ya. Tuh. Tolong kalian amati satu persatu dengan kelompok kalian, dengan teman kalian. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari hasil lembar kerja itu, Ibu akan menjelaskan biar kalian paham. Ibu akan menjelaskan apa itu alat transportasi untuk kelas 4. Jadi, alat transportasi itu apa, anak-anak? Alat transportasi itu adalah sarana perhubungan yang dapat membawa kita, memudahkan untuk melakukan perjalanan, entah itu memuat barang atau manusia seperti kita, kayak gitu. Jadi, transportasi itu dibedakan menjadi 3. 1, transportasi darat, dan yang kedua, transportasi udara, dan yang ketiga, transportasi air. Coba kalian jelaskan. Kalian berangkat sekolah diantar ayah atau ibu menggunakan sepeda motor. Sepeda motor itu termasuk transportasi udara atau darat atau malah ke air? Iya, betul. Sepeda motor itu termasuk kendaraan transportasi darat. Oke. Baik, Ibu jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan transportasi darat. Transportasi darat itu adalah sarana pengangkatan yang menghubungkan dua tempat yang berjauhan melalui daratan. Dan untuk di zaman dulu atau masa lalu, transportasi darat ini sepeda motor itu tidak ada, tapi kita melakukannya dengan adanya kuda. Kita memanfaatkan kuda dan juga sapi atau enggak itu kerbau. Nah, kayak gitu. Atau enggak gitu, kuda itu kan kalau kita perjalanan kemana gitu ya, kayak contohnya misalnya kita ke Jogja, itu kan ada kan kuda yang terus di belakangnya itu nanti ada yang pak kusirnya. Jadi itu bisa dinamakan menjadi dokar. Jadi untuk transportasi udara itu adalah transportasi yang mengangkut manusia, barang menuju ke tempat yang lain, tapi lewatnya
di udara. Contohnya seperti pesawat, helikopter, dan juga kalau untuk apa namanya? Kalau untuk perang itu namanya seperti kapal perang, jet. Nah, seperti itu. Terus untuk transportasi air itu kita menggunakan rakit. Selain rakit kita ada perahu dayung dan juga perahu layar. Dan untuk masa kini transportasi air itu ada kapal kontainer. Kapal kontainer itu adalah kapal yang mengangkut barang-barang. Apalagi di zaman sekarang ini kan sudah modern, jadi udah modern gitu ya. Jadi ya banyak manusia-manusia yang menciptakan transportasi yang lebih canggih, kayak contohnya yang kayak ini tadi, yang kapal khusus untuk angkutan barang, yang khusus untuk angkatan barang seperti kapal kontainer dan juga kapal tanker, dan ada juga yang kapal angkutan penumpang seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Nah, kayak gitu. Coba ibu tanya untuk kelompok satu nih ya. Untuk kelompok satu, bis dan mobil itu termasuk nama angkutan transportasi darat di masa lalu atau di masa kini? Iya, betul, di transportasi darat masa kini. Terus ada yang belum paham nggak tentang perbedaan transportasi masa lalu dan masa kini? Entah itu transportasi darat atau udara dan air. Nah, coba kalian lihat ya di lembar kerja pada nomor 1 itu sampai nomor 5. Ini kan kalian disuruh untuk menyebutkan alat transportasi masa lalu atau masa kini. Jadi nanti kalian perhatikan lagi benda nanti kalian perhatikan lagi jenis-jenis transportasi yang tertera pada gambar lembar kerja kalian. Untuk penjelasan kelas 4, ada yang belum paham? Belum? Kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan kepada ibu sebelum ibu melanjutkan untuk pembahasan materi kelas 5. Gak ada? Oh, baiklah. Jadi udah pada paham semua ya? Baik, oke. Sekarang kalian kerjakan lembar kerjanya bersama teman kelompok kalian. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan secara serempak, jangan hanya satu orang saja. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan materi pembahasan untuk kelas 4, sekarang untuk kelas 5. Coba Ibu mau nanya sebelumnya, ada yang sudah mengerjakan belum di tugas lembar kerja itu? Oh, ada yang belum dan ada yang sudah. Tapi yang sudah itu ngerjakannya bukan di lembar kerja itu kan? Kalau boleh, boleh, boleh. Boleh dikerjakan di lembar kerja itu ya, tapi nanti harus menggunakan pensil. Nah, iya, nanti kalau pakai pensil kita bisa menghapusnya apabila ada yang salah. Iya, betul. Nah, baiklah, tolong dengarkan baik-baik untuk anak kelas 5. Tolong dengarkan ya. Siap. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang daur air dan peristiwa alam. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih daur air itu. Daur air itu merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Coba kalian lihat di lembar kerja kalian itu. Nah, itu kan terdapat gambar-gambar itu kan, ada langit, ada air, dan juga ada tanah, ada matahari, ada hutan. Coba kalian perhatikan di situ. Nah, untuk proses penguapan sendiri itu, penguapan itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air ini meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, iya betul. Coba kalian lihat di gambarnya itu tadi. Iya, nah seperti itu, iya. Dan untuk yang kondensasi ini merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi ini terjadi pelepasan panas, uap air yang naik akibat sinar matahari yang terkondensasi udara. Contohnya seperti ini yang ada di gambar itu ya. Kondisi air saat hujan nanti itu akan akan masuk ke dalam permukaan bumi yang lebih rendah dari titik embun uap air. Jadi nanti setelah proses itu akan terjadinya pengembunan. Kayak pengembunan itu sejenis kalau kita bangun pagi hari itu, coba kalian lihat nanti
setelah habis hujan ya malamnya itu nanti kalian lihat di pagi hari nanti di ruangan apa di luar lingkungan itu terdapat pengembunan itu seperti tertutup oleh tertutup oleh kabut kayak gitu. Terus untuk penjelasan presipitasi ini tuh adalah lebih lebih akrab disebut dengan hujan ya. Presipitasi ini terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat dua proses yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berbentuk hujan dan juga hujan es atau salju. Terus untuk yang keempat, limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Ya coba kalian lihat di gambar kerja kalian itu, ini kan ada proses ini ya, apa namanya? Nih, ada yang hujan salju. Nah, ya seperti itu. Terus untuk yang infiltrasi, air hujan yang jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk salju. Terus nanti air hujan yang jatuh ke daratan itu akan meresap ke dalam tanah. Jadi, air yang meresap ke dalam tanah itu, air akan mengalir ke pinggiran sungai atau danau. Nah, jadi itu yang namanya peristiwa aliran air dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Dan untuk peristiwa alamnya yang terkait dengan siklus air itu dapat menyebabkan menjadi banjir, terus kekeringan dan perubahan iklim. Banjir sendiri pun terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi dan tanah tidak dapat menyerap air sehingga menyebabkan limpasan yang berlebihan. Terus untuk yang kekeringan itu terjadi ketika curah hujan sangat rendah dalam jangka waktu yang lama. Jadi curah hujan yang sangat rendah itu apalagi kalau untuk di desa yang kekurangan air kayak yang di desa-desa contohnya kayak yang ada di Papua atau dimanapun itu yang termasuk tidak mendapat hujan, airnya tidak melimpah, jadi mereka membutuhkan hujan sebagai ganti air untuk dikonsumsinya kayak gitu. Jadi kalau kekeringan terjadi karena hujannya tidak ada, mereka akan kehausan, kelaparan kayak gitu. Dan untuk perubahan iklim sendiri, perubahan iklim itu dapat dipengaruhi oleh siklus air. Kenapa begitu? Karena siklus air ini menyebabkan perubahan pola curah hujan dan juga peningkatan suhu. Selain itu, peningkatan resiko alam pun seperti banjir tadi dan kekeringan kayak gitu. Jadi perubahan iklim itu termasuk penting di dalam peristiwa alam yang terkait dengan daur air. Coba kalian lihat lagi di bagian lembar jawaban di lembar kerja kalian tadi ya. Kalau ada yang belum paham, coba kalian amati lagi yang ada di gambar ini. Ini kan ada hujan dan salju, terus sinar matahari, awan, eksplorasi, air laut, terus ini sungai. Ya, betul. Ada yang belum paham dari materi yang Ibu sampaikan? Oh, sudah. Oke, baiklah kalau begitu tolong kalian kerjakan lembar kerja ini dengan teman kelompok kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, apakah di kelas 4 dan kelas 5 sudah selesai menyelesaikan tugas diskusi kelompok ini? Oke. Untuk kelompok 1, coba tolong presentasikan hasil diskusinya. Iya. Seperti ini. Baik. Untuk lembar kerja siswa dengan soal diskusikan dengan kelompoknya, gambar di bawah ini termasuk ke dalam transportasi darat, air, atau laut, dan sebutkan yang termasuk alat transportasi masa lalu ataukah masa kini. Dan untuk gambar nomor 1 ini tertera kereta api. Jenis transportasi ini termasuk dalam transportasi apa? Ya, benar. Kereta api ini termasuk pada jenis transportasi darat dan transportasi di masa kini. Sedangkan untuk keuntungannya dan kekurangannya, ya keuntungannya dari kereta api adalah lebih efisien pada jarak jauh dan juga lebih hemat biaya. Sedangkan untuk kekurangannya keterbatasan fasilitas. Dan untuk yang nomor 2 ini adalah gambar
kapal laut, jenis transportasi kapal laut dan juga kendaraan masa kini. Untuk keuntungannya, kapal ini dapat memuat lebih banyak barang dan ramah lingkungan, sedangkan untuk kekurangannya waktu transit yang lebih lama. Dan juga untuk gambar yang ketiga ini adalah gambar pesawat. Gambar pesawat ini termasuk ke jenis transportasi udara dan masa kini. Dan untuk keuntungannya sendiri ialah untuk cepat menjangkau wilayah tertentu pada jarak yang lumayan jauh, yang enggak jauh gitu. Misalkan kita bepergian, kita dari Jakarta ke Palembang atau ke Surabaya atau bahkan ke luar negeri. Terus untuk yang keempat ini adalah gambar kuda. Kuda menggunakan 4 kursi. Ini adalah sejenis kayak delman ya. Untuk delman ini adalah transportasi darat di masa lalu. Untuk keuntungannya itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam artian dia tidak menimbulkan polusi udara seperti asap motor yang dari motor kayak gitu. Dan untuk kekurangannya sendiri, ia berjalan dengan kecepatan yang lambat. Jadi kalau misalkan kita pergi ke mana-mana, apalagi di saat di perjalanan yang sangat jauh, kemungkinan bakal menghabiskan waktu berhari-hari kayak gitu. Terus untuk gambar yang kelima ini adalah balon udara. Untuk balon udara sendiri itu jenis transportasi udara, sama seperti pesawat, cuman bedanya ini adalah transportasi udara yang masa lalu. Dan untuk keuntungannya balon udara ini adalah untuk alat rekreasi yang mengakibatkan kita mendapatkan pemandangan yang indah karena kita melihat dari udara, dari langit, jadi kita bisa melihat daratan yang ada di bawah kita. Dan untuk kekurangannya, apabila kita melakukan penerbangan dengan udara balon ini di saat kondisi cuaca yang buruk, itu bisa mengakibatkan kefatalan. Contohnya mungkin ada kecelakaan yang seperti balon kempes atau ada angin kencang, itu bisa menimbulkan kecelakaan udara. Baik. Dan untuk gambar kerja siswa, coba kalian cek. Ya, ya betul. Ya, untuk kelompok 1, ya benar ya. Untuk kelas 5 seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar tentang siklus daur air seperti penguapan, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, evitasi, limpasan, dan transparansi. Nah, ya jawabannya adalah seperti iya betul. Untuk jawabannya sendiri, ini kan soalnya bagaimana proses terjadinya daur air ya. Untuk melibatkan beberapa tahapan untuk terjadinya proses terjadinya daur air itu ada beberapa tahapan yang Ibu sudah jelaskan tadi seperti evaporasi. Nah, evaporasi sendiri itu adalah hasil penguapan, sedangkan kondensasi adalah peristiwa pengembunan. Ya, yang presipitasi ini adalah hujan, dan yang keempat infiltrasi adalah ketika air hujan jatuh ke daratan. Dan limpasan terjadinya proses air yang jatuh ke bumi dan dengan cara mengalir di atas permukaan bumi dan bergerak ke tempat yang lebih rendah. Kemudian air akan mengalirkan ke sungai dan kemudian bermuara bisa ke sungai atau ke laut gitu. Baiklah, jawaban dari kalian sudah benar dan ada yang sebagian kurang tepat. Nah, sebelum kita menutup pelajaran nih, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian siswa kelas 4 dan kelas 5. Dan untuk pertanyaan kelas 4, coba jenis transportasi itu ada berapa aja tadi? Ayo sebutkan. 1, ya benar, jenis transportasi darat. Dan yang kedua, ya udara. Dan yang ketiga, ya air atau laut. Terus alat transportasi laut untuk penyeberangan antar pulau itu adalah pakai apa kita? Ya betul, pakai kapal. Seperti yang ada di lembar kerja kalian ini tadi ada kapal. Ya benar. Terus untuk Ibu memberi pertanyaan untuk kelas 5. Coba untuk kelas 5, 3 proses daur air itu ada 3 ya. Coba kalian sebutkan apa aja tadi setelah Ibu memberi penjelasan di materi sebelum kalian menjawab pertanyaan dari hasil diskusi. Ayo, 3 proses daur air itu ada apa aja? Yang ke satu ada darat ya. Terus yang kedua air. Yang ketiga iya betul udara. Terus salah. Maaf. Untuk yang 3 proses daur air itu ada 3 macam ya. Maaf. Sebelumnya itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan untuk kelas 3, yaitu kelas 4. Maaf, sorry. Untuk jawaban kelas 4, kelas 5 tadi apa? Oh iya benar, penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Oke, benar. Terus itu proses penguapan itu bagaimana? Iya, proses naiknya air yang ada di permukaan bumi karena hasil panas
matahari. Iya, betul. Terus selanjutnya, bencana alam itu terjadi karena apa? Iya, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, yang contohnya apabila kita membuang sampah sembarangan apalagi di tempat sungai, itu bisa menyebabkan aliran sungai itu mampet, jadi alhasil dia bakal airnya bakal menguap ke atas. Nah, dan alhasil nanti kita mendapatkan banjir atau tidak itu nanti berlangsung. Ya, baik untuk anak-anak, untuk siswa kelas 4 dan kelas 5, karena kalian sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan dan dari hasil tes dan lembar kerja diskusi kalian sudah tepat, dan ada yang belum tepat. Jadi untuk selanjutnya, ibu mohon kalian untuk mempelajarinya di rumah ya. Nanti ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, karena waktu kita hampir habis, kita akan menutup pembelajaran dengan pembacaan doa. Baik, untuk itu ibu akan ya, kamu aja ya. Silakan. Doa ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya kalian dan telah memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Jadi ibu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.